warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2 atau 2B, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita duduk yang rapi. Ista'dadana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Mudah-mudahan hari ini Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, agar lebih semangat, kita yel-yel dulu yuk. Semangat salsabila, amanah, cerdas, mandiri, Allahu Akbar. Wah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Insya Allah sudah lebih semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya. Pelajaran kali ini adalah tentang aturan di rumah orang lain atau aturan saat kita bertamu ke rumah orang lain. Kira-kira teman-teman sudah pernah belum bertamu ke rumah orang lain? Atau ke rumah teman kita? Pasti sudah ya. Nah, kira-kira aturan apa saja yang harus kita lakukan saat bertamu ke rumah orang lain? Coba sambil teman-teman bayangkan jika teman-teman berkunjung ke rumah orang lain atau ke rumah teman kita. Yang pertama, ya, contohnya saat hendak masuk ke rumah orang tersebut, jangan lupa untuk mengetok pintunya dulu. Nah, setelah dipersilakan masuk, baru kita boleh masuk. Kemudian jangan lupa juga untuk memberi salam. Assalamualaikum. Nah, nanti jika orang tersebut sudah menjawab salam kita, nah baru kita masuk ke dalam. Setelah itu, setelah dipersilakan masuk dan kita bertemu teman kita, nah saat bermain jangan lupa ya untuk membereskannya kembali. Selain itu, saat bermain juga jangan melakukan kegaduhan atau jangan sampai berisik, karena pasti tentu kita akan mengganggu orang lain yang ada di rumah tersebut. Nah, jangan lupa juga ya jika sudah waktunya sholat, nah teman-teman sholat dahulu. Kemudian jika sudah selesai untuk bertamunya, langsung pulang ya ke rumah. Nah, lagi jika saat teman-teman di rumah tersebut ingin ke kamar mandi, jangan lupa untuk izin dulu. Setelah itu, saat pulang, jangan lupa juga untuk berpamitan. Nah, teman-teman, jika sudah mengikuti aturan-aturan tersebut, pasti banyak manfaat yang akan kita dapatkan ya. Manfaatnya adalah antara lain, hidup kita akan menjadi lebih tertib, menjadi lebih disiplin. Nah, rumah kita juga akan selalu indah, rapi. Kamar kita pun nyaman, ya. Di rumah kita pun nyaman untuk ditinggali. Kehidupan akan menjadi lebih damai, ya. Dan kerukunan akan terjaga. Nah, berikut ini kita perhatikan gambar berikut yuk. Ini adalah contoh aturan ketika bertamu. Teman-teman bisa juga melihatnya di buku cetak 2B halaman 51. Yuk kita ulas bersama-sama soal-soal berikut ini. Nomor 1. Tuliskan manfaat menaati peraturan di rumah berikut.
Peraturannya yang A, menjaga kebersihan di rumah. Manfaatnya adalah rumah kita selalu bersih. Menyimpan benda pada tempatnya, maka manfaatnya benda akan mudah ditemukan. Merapikan rak buku, maka manfaatnya adalah mudah menemukan buku. Kemudian membantu ibu, manfaatnya adalah kita makin disayang dan kerukunan tetap terjaga. Mandi 2 kali sehari, manfaatnya adalah agar kita selalu sehat. Kemudian yang nomor 2, tuliskan akibat melanggar aturan di rumah. Yang A, Doni tidak pernah menggosok gigi. Akibatnya, giginya akan rusak dan sakit. Yang B, Jonas tidak pernah merapikan meja belajarnya. Akibatnya, dia kesulitan untuk menemukan bukunya. Nah, yang C, Sita tidak membersihkan sampah raut pensil yang berserakan. Akibatnya akan kotor dan tidak nyaman untuk ditempati. Nah, itu tadi aturan bertamu serta manfaat menaati dan akibat dari melanggar aturan di rumah. Teman-teman juga bisa membacanya kembali di buku cetak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Teman-teman, sekarang kita belajar tentang wujud benda. Ya, wujud benda ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap benda mempunyai kegunaan yang bermacam-macam juga. Contohnya ada sapu. Sapu digunakan sebagai alat kebersihan. Lalu ada juga jus. Jus sebagai minuman untuk kesehatan. Lalu contoh yang lain ada bola. Bola digunakan sebagai alat untuk bermain. Nah, sekarang teman-teman kita main tebak-tebakan ya. Aku berbentuk bola. Bentukku kecil. Warnaku bening dan berwarna-warni. Aku terbuat dari kaca. Cara bermainku dijentik dengan jari. Aku adalah, ya betul, aku adalah kelereng. Pintar teman-teman. Nanti teman-teman boleh main tebak-tebakan di rumah bersama ayah, bunda, kakak, dan adik ya teman-teman. Silakan dicoba di rumah teman-teman. Dilanjutkan ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkalian. Disimak pembahasan berikut ini. Soal pertama. Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak kue donat. 1 kotak berisi 12. Berapa banyak kue donat seluruhnya? Cara menghitungnya. Ada 2 kotak donat. 1 kotak berisi 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Soal berikutnya, yang kedua. Di toko, donat bisa dikemas di dalam kotak kecil. Ada 4 kotak kecil. 1 kotak kecil berisi 6 kue donat. Berapa banyak kue donat seluruhnya? Cara menghitungnya, ada 4 kotak kecil. 1 kotak kecil berisi 6 kue donat. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Suatu bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda.
Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Oke, dari tabel tersebut teman-teman bisa lihat ya, hasil perkaliannya sama 24, tapi perkaliannya berbeda-beda. Oke, ada 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 24. Oke, kamu dapat mencari perkalian dengan hasil yang sama dengan menggunakan tabel perkalian. Sekarang teman-teman coba mengerjakan tabel perkalian yang hasilnya adalah 30. Bunila berikan contoh 1 ya. 1 dikali 30. Silahkan teman-teman melanjutkan. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah selesai? Kita bahas bersama ya. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Yang tadi kita bahas adalah hasil perkalian yang hasilnya 30. Oke, tadi Bunila sudah memberikan contoh 1, yaitu 1 dikali 30. Kemudian berikutnya 2 dikali 15, 3 dikali 10, dan 5 dikali 6. Semua perkalian tersebut hasilnya sama, yaitu 30. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Teman-teman bisa review lagi ya di rumah bersama ayah dan bunda. Sekian dari Bunila. Sebelum itu kita akan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat untuk PJJ-nya ya teman-teman. Sekian dari Bunila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.